Ya, pertandingan ke-23 ya di Liga Inggris. Chelsea bertemu Wolves. Chelsea harus mengakui keunggulan kehebatan Wolves ya. Berakhir Chelsea 2, 4 Wolves. Skornya 2-4 ya. Mari kita melihat starting 11 yang dibangun sama Pochettino ya. Keeper masih tetap Petrovic ya, karena Petrovic cukup masih tetap gemilang ya. Di tengah ada Thiago Silva berduet dengan Disasi, di kanan ada Malo Gusto, kiri ada Bin Chilwell. Di gelandang bertahannya ini masih dipercaya Caicedo dan Enzo Fernandez. Di permainan sayap kiri ada Sterling, di tengah ada Conor Gallagher, dan ada Cole Palmer, dan strikernya Christian Nkunku. Kapten masih dipercaya sama Chilwell ya. Untung tidak Gallagher ya, karena Gallagher musim ini atau beberapa pertandingan pemimpinan Gallagher kurang bagus, kurang tepat ya. Saya melihat formasi ini, kita bahas formasinya ini, sangat aneh ya. Kenapa Pochettino masih tetap memainkan Gallagher sebagai attack midfielder ya? Padahal kita membutuhkan seorang midfielder yang bisa menusuk pertahanan lawan, mengobrak-abrik pertahanan lawan ya. Enzo dibuat pertandingan semalam itu dia di gelandang bertahan ya. Kita tahu tipikal Enzo saat di Argentina sangat bisa bermain sebagai posisi penyerang ya. Nah, yang bingungnya ini Pochettino tidak melakukan perubahan ataupun melakukan syarat lain setelah kemarin Chelsea dibantai 4-1. Ya tapi tetap saja ya, Pochettino saya rasa memiliki kemiskinan taktik, kemiskinan strategi ya. Babak pertama Chelsea dicetak oleh Cole Palmer pada menit 19 ya. Itu umpan manis dari Caicedo ya. Golnya Wolves ini saat pemain Wolves mencoba melakukan tendangan, bolanya itu kena ke Thiago Silva, kena kakinya Thiago Silva ya, dan berbuah gol 1. Jadi skor sama kedudukan. Saya pikir ini babak pertama nih ya sudahlah, cukup lah ya. Jangan terlalu banyak lagi Chelsea kemasukan gawang. Dan kalian tahu golnya kedua Wolves ini di babak pertama itu pemain Wolves mencoba menendang dari dalam kotak penalti itu dan kena kaki akselisasi. Babak pertama ini, dua gol yang diciptakan sama Wolves itu merupakan gol yang tidak bisa diterima ya. Kenapa ya? Wolves itu melakukan tendangannya itu, shootnya itu tidak begitu kuat ya. Ya tapi karena posisi Thiago Silva dan Disasi ini mungkin posisinya kurang tepat ataupun cara mereka untuk ngeblok ya, makanya jadi tercipta gol masuk babak kedua ya. Saya pikir di dalam ruang ganti itu Pochettino bisa memberikan sebuah tekanan pada pemain agar mereka lebih lagi fresh, agresif permainannya. Cuma saja babak pertama itu mereka ball possession-nya hampir 60. Sedangkan Wolves sekitar 30-an. Masuknya babak kedua, saya pikir Chelsea bisa membalikkan keadaan ya. Bisa comeback ataupun bisa menang ya. Pada menit ke sekitar 70-an, Chelsea memasukkan gol. Jadi 3-1. Ya. Saya bingung lini belakang Chelsea ini, Thiago Silva, Sassi, kemarin Badesil, ya. Sepertinya mereka dalam kondisi ataupun kesegaran cara mereka bermain itu kurang, ya. Chelsea dengan skor 3-1 babak kedua, itu para fans di dalam stadion Stamford Bridge ini, mereka menyanyikan sebuah chants ya, Roman Abramovich ya. Jadi kita melihat ada arti di dalam sebuah kans pertandingan semalam ya, fans menyanyikan Abramovich. Setelah Chelsea coba melakukan penyerangan beberapa kali, pergantian main, Mudryk dimasuk, terus Malo Gusto ditarik keluar ya. Dan juga performa Caicedo ini dan juga Enzo, ada Gallagher ini. Saya rasa di tengahnya ini kurang maksimal. Dua pemain ini, Enzo dan Caicedo ini merupakan pemain yang termahal ya, gelandang bertahan termahal di Liga Inggris di dunia kurang saya. Chelsea memiliki dua gelandang yang habis sekitar 200 juta pound sterling ya. Gila. Dua pemain dalam satu pertandingan sangat buruk ya.
Chelsea sudah mengalami kekalahan kali beruntun ya. Di ujung babak kedua, Chelsea melakukan pelanggaran di kotak penalti. Saya tidak mengerti lagi ini ya, bagaimana cara mereka untuk menutupi lawan ya. Memberikan gratis satu gol pada Wolves, jadi 4-1 di menit 82 kalau nggak salah ya. Itu gol Thiago Silva ya. Jadi Thiago Silva ini mungkin maksudnya gol minta maaf karena dia melakukan sebuah blunder yang jadikan Chelsea skornya itu 1-1 ya. Gol Thiago Silva menjadi gol terakhir Chelsea sehingga skor akhir tetap 2-4. Pochettino setelah ketinggalan Chelsea setelah ketinggalan 3-1, Pochettino masih belum melakukan perubahan gaya bermain Chelsea. Saya pikir pertandingan Chelsea dan Wolves ini seharusnya Nico Jensen bisa diturunkan dan Gallagher diistirahatkan sementara digantikan Christian Nkunku ya. Jadi seharusnya itu Sterling di kiri, kanan di Cole Palmer, strikernya Phil Jackson, dan di tengahnya itu Christian Nkunku. Saya sudah gondok dengan Gallagher ini ya. Permainannya yang tidak bisa bagus, yang tidak bisa dalam peningkatan performa selama setengah musim ini. Bagaimana kita melihat respon dari Todd Boehly pertandingan semalam ya? Di kandang sendiri di Stamford Bridge, Chelsea mengalami kekalahan telak 2-4. Oke, kemarin kita kalah Chelsea melawan Liverpool di Anfield Stadium. Bagaimana sikap Pochettino melihat pertandingan semalam? Apakah Pochettino tetap merespon seperti biasa? Todd Boehly yang melakukan pembelian pemain ini, membeli semua pemain dengan harga yang fantastis. Kita butuh seseorang di dalam manajemen Chelsea itu harus ada sebuah yang memang bisa memiliki intelektual yang bisa membangun masa depan Chelsea. Kita butuh direktur olahraga yang bagus. Ya, kita butuh para pencari pemain bakat yang wawasannya luas, hanya melihat 1-2 pertandingan pemain itu bagus di klub sebelumnya. Kini kita bisa menghadapi kenyataan yang sulit. Chelsea harus turun ke peringkat 11 di bawahnya Wolves. Sedangkan Wolves naik peringkat 10 besar. Hanya beda 1 poin. Dan juga Chelsea masih kemasukan minus 1 bola atau 1 gol. Bagaimana Chelsea akan menghadapi pertandingan berikutnya melawan Aston Villa di kandang Villa Park. Lanjutan pertandingan ulang. Karena di kanan sendiri Chelsea bisa ditahan imbang sama Aston Villa. Maksudnya Pochettino bisa melihat ini pertandingan tadi malam untuk melawan Aston Villa. Beberapa perubahan pemain harus dilakukan bagi Pochettino. Karena apa? Karena ya Aston Villa ini malam udah menang besar pertandingan kemarin malam ya. Kandang Sheffield kalau nggak salah ya. Kita bisa melihat di bawah asuhannya Luis Emery ini sangat fantastis ya. Striker andalan bahaya itu Watkins ya. Saya harap Gallagher diistirahatkan dulu. Kita ada gelandang bertahan yang namanya Cesar Casadei. Percuma ditarik kembali dari Leicester ya. Cuma kita tarik kembali Cesar Casadei tapi cuma penghuni bangku cadangan. Kita melihat Cesar Casadei di Aston Villa, dia beberapa kali melakukan intercept, melakukan jaga area di area pertahanan Chelsea itu begitu kuat defense-nya. Di sini kita tidak bisa menyalahkan pemain, pelatih, ya. Yang pasti kita bisa melihat pokok permasalahan itu ya karena Chelsea jor-joran membeli pemain yang kita lihat itu sangat tidak masuk akal dengan harga yang begitu tinggi, tapi permainannya rendah, ya, ataupun tidak harga dia didatangkan ya ke Chelsea. Masih tetap dipakai 4-3-3 sama Poche. Apakah dia tidak bisa merubah gaya permainan mungkin ketika ketinggalan bola, ketinggalan skor, ya bisa lebih emosional lah kalau Chelsea ketinggalan bola. Oke lah, Malo Gusto, Christian Nkunku, Chilwell belum stabil ya. Tapi pertandingan semalam ini ratingnya Malo Gusto ini sangat jelek ya dibandingkan semua pemain ya. Mungkin dia baru hari ini pertandingan Wolves dia dimulai dari babak pertama ya, masuk starting 11 Poche ya. Chilwell beberapa pertandingan akhir ini dia kayaknya kurang gairah loh, kurang semangat
ya di posisi sebagai dia back kiri. Yang bingungnya lagi nih, bulan Januari kemarin Chelsea heboh sempat mau mencari striker untuk menggantikan sementara si Michael Jackson. Tapi tidak ada satupun Chelsea melakukan pembelian pemain untuk mengisi posisi striker. Dan Chelsea juga tahu nih, Armando Broja akan dipinjamkan ke klub lain ataupun ada yang mampu membeli Armando Broja sekitar 50 juta euro. Ya, tapi apa? Pemain muda Chelsea ini seperti Daniel Wellington ini tidak kelihatan di sesi latihan ataupun tidak kelihatan dia di bangku cadangan ataupun saat bermain. Yang paling dominan menonjol ini semalam itu adalah Palmer. Dia konsisten. Dia didatangkan dari Manchester City, diberi kepercayaan untuk bisa membantu tim, mengisi kekuatan, mendorong motivasi kepada teman-temannya ya. Berbeda terbalik dengan pemain yang didatangkan musim lalu ya dengan harga fantastis. Kita dimalukan di kandang sendiri. Chelsea dipermalukan coy di Stamford Bridge. Rekor Chelsea unbeaten di kandang sendiri. Chelsea sudah patah di pertandingan semalam ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat masa depan Chelsea di musim ini ya? Udah peringkat 11. Belum lagi menghadapi Liverpool di partai final nantinya ya. Itulah hasil hasil dari rangkuman saya sebagai pecinta Chelsea ya. Yang pasti masalah kecil bisa menjadi masalah besar untuk kemudian di pertandingan Chelsea berikutnya ya. Masih banyak, belum lagi ketemu Arsenal, belum lagi ketemu Aston Villa, terus belum lagi ketemu dengan Manchester City, Manchester United, belum lagi ketemu tim-tim papan bawah yang bisa menjegal Chelsea. Harusnya Pochettino dan Todd Boehly setelah pertandingan semalam itu mereka duduk bersama di ruangan rapat atau mungkin di ruangan saya ya untuk membicarakan apa kesalahan, apa kekurangan, bagaimana mengatasinya, bagaimana menutupinya, apa yang harus diperbarui, apa yang harus dilakukan agar Chelsea bisa performanya lebih baik lagi seperti Chelsea di zaman 2021, 2022 ya. Chelsea yang lagi on fire-nya di tangan Thomas Tuchel ya. Ini masuk musim paruh kedua nih, 2 pertandingan ya sangat buruk ya di Liga Inggris ya. Ya, semoga kita bisa menemukan masalah solusinya di kemudian pertandingan berikutnya. Salam The Blues.